Makanya kalau dokter kayaknya nggak bisa berhenti belajar. Jadi ada ilmu baru atau ada teknik baru lagi, pasti kita juga harus belajar, harus banyak lebih tahu dari mana-mana gitu. Lulus kuliah itu tahun 2006. Setelah lulus kuliah itu sekitar awal 2007 sampai akhir 2007 itu awalnya sih aku sebenarnya sih awalnya jadi pasiennya salah satu dokter spesialis kulit. Setelah jadi pasien, lalu kok kayaknya seneng nih ya sama lihat kegiatannya dia, lalu cara dia kalau ngobatin atau apa. Jadi kayaknya bisa nggak ya aku kayak gini gitu. Setelah lulus, lalu aku coba juga jadi asisten salah satu dokter. Setelah mungkin berkeluarga, punya anak, ini akhirnya aku mulai coba berdiri sendiri gitu. Papaku itu dokter, jadi kebetulan punya rumah sakit juga. Jadi setelah lulus juga aku juga banyak berkecimpung di rumah sakit juga, sebelum juga memutuskan sekarang lebih pengen ke arah estetik gitu. Iya, memang impiannya sebenarnya memang cita-cita juga jadi dokter, dan impiannya juga setelah dari lulus terus saya juga mungkin jadi asisten dokter salah satu dokter, lihat kegiatannya, lihat caranya dia ini, jadi tertarik ke bidang itu. Setelah lulus mungkin sekitar tahun lalu saya juga lulus dari anti-aging Udayana di Bali. Sebelum itu dan sesudah itu juga ada beberapa pelatihan baik di dalam negeri maupun di luar negeri, untuk misalnya kita ada teknik-teknik terbaru lah ya, karena kan dunia kedokteran juga maju terus kan, dia berjalan terus. Jadi otomatis kita pun sebagai dokter juga harus mengupdate ilmu kita gitu. Kalau kesah sih sebenarnya ya mungkin waktu juga jadi lebih waktu juga jadi lebih kita juga harus bisa atau harus pinter bagi waktu. Sementara kita juga kan sebagai ibu, kita juga sebagai leader di usaha kita, di klinik kita sebagai dokter. Jadi mungkin harus lebih bisa berbagi waktu aja sih yang pas dan yang adil bagi semuanya gitu. Sekarang gini, mungkin teknologi zaman sekarang kan setiap orang pasti akan ingin tampil lebih cantik. Tuntutan juga sih ya, mungkin dari pihak keluarga, dari pihak pekerjaan, dari pihak kesehariannya, dari teman-temannya, mungkin ada yang udah mencoba ini, melakukan ini gitu. Sebenarnya sih itu nggak jauh dari gimana kita bisa mempertahankan wajah kita untuk tampil semaksimal mungkin, tidak terlalu maksudnya orang kan ketakutan gitu ya kalau kelihatan lebih tua, umurnya nih di atas umur 35 tuh biasanya orang-orang udah mulai ketakutan. Nah, mungkin dari situlah saya juga sering mengedukasi kalau ada pasien yang datang atau saya yang tanya, maksudnya kalau mau memulai perawatan kalau bisa dari sedini mungkin. Maksudnya karena usia penuaan itu kan nggak tiba-tiba nanti kalau ada yang datang di atas usia 50, nah kita juga bukan ngobatinnya, kita juga bukan merubahnya, tapi mempercantik dia juga agak lebih susah. Jadi mungkin ke pasien-pasien yang usia 30-an, 35-an, ataupun misalnya saya memberikan seminar-seminar awam itu, saya juga akan memberitahukan dia sedini mungkin kita merawat wajah, maka penuaan tersebut pasti akan lebih jauh datangnya gitu.